Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat menjumpai saudara dalam seri renungan Diberkati Senin Tiasa yang ditayangkan setiap hari Senin melalui YouTube channel GKPB Marga Pakerti. Semoga renungan yang kita akan renungkan ini menjadi berkat yang meneguhkan, menguatkan iman kita, sehingga kita boleh menghadapi tantangan ke depan dengan lebih baik. Dalam seri renungan Diberkati Senantiasa pada saat ini atau beberapa pekan ke depan, kita bersama-sama akan merenungkan, membahas paling tidak 7 inti dari doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua sebagai umat Tuhan sudah tidak asing dengan doa ini. Saya yakin dan percaya kita semua juga sudah menghafalnya. Saya berharap kita tidak hanya tahu, kita tidak hanya menghafal, tetapi kita sungguh-sungguh memahami apa sih sesungguhnya yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa Bapa kami. Jika saudara-saudara sudah memahaminya, baiklah hari ini dan beberapa minggu ke depan kita merenungkan kembali supaya pemahaman kita mungkin akan menjadi lebih lengkap lagi. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, sebagaimana Yesus sendiri mengawali doa Bapa kami itu dengan menyebutkan kalimat seperti ini. Doa Bapa kami yang ada di surga. Jadi inti pertama dalam doa Bapa kami mengajarkan kepada kita kepada siapa sesungguhnya kita harus berdoa. Kita harus berdoa pada alamat yang tepat. Kita berdoa kepada Allah, yakni Bapa kita yang di surga. Kita menyebut Allah itu Bapa karena Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dialah yang memelihara seluruh ciptaannya, sehingga seluruh ciptaannya boleh terpelihara sempurna. Kita juga menyebut Allah itu sebagai Bapa karena karena Dia adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau Dia adalah Bapa kita, maka seharusnya kita tidak pernah ragu, kita tidak pernah takut untuk berdoa kepada Allah. Sebab ketika kita berdoa, ketika kita memanjatkan doa kita sedang berkomunikasi, kita sedang berbicara kepada Bapa kita. Ketika kita berdoa kepada Bapa, maka yakinlah bahwasanya kita telah berdoa kepada alamat yang tepat. Karena itu kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir apakah doa-doa kita akan bisa dikabulkan oleh Allah atau tidak. Karena Allah Bapa kepada
Bapa yang kita berdoa adalah Allah yang memiliki segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Jadi Dia sanggup untuk memenuhi segala keinginan kita jika itu berkenan kepada Dia. Begitu juga ketika kita berdoa kepada Bapa di surga, yakin dan percayalah Dia pasti akan memberikan kepada kita apa yang terbaik, apa yang memang menjadi kebutuhan hidup kita, yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 11. Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi pastikan ketika kita berdoa kepada alamat yang tepat. Kita berdoa kepada Allah yang adalah Bapa kita yang bersemayam di surga. Kita tidak berdoa kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang yang dianggap suci. Kita tidak berdoa kepada roh-roh nenek moyang, ataupun kita tidak berdoa kepada sesuatu yang dianggap gaib. Sebab ketika kita berdoa kepada alamat yang salah, kepada roh-roh nenek moyang, kepada orang-orang suci, dia adalah makhluk ciptaan yang sama dengan kita, penuh dengan keterbatasan. Pasti juga ia tidak akan pernah sanggup untuk memberikan apa yang menjadi doa kita. Karena itu sekali lagi di dalam doa Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada kita bahwa alamat doa kita yang tepat adalah kepada Allah Bapa di surga, bukan kepada orang suci, bukan kepada roh-roh nenek moyang, bukan kepada yang lain. Karena itu, marilah kita bersama-sama dengan penuh keyakinan menghadap Allah, karena Dia adalah Bapa kita yang sanggup memberikan segala sesuatu. Marilah kita senantiasa menghadap Allah, karena kita tahu bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Jangan pernah takut. Kalau Dia adalah Bapa kita, maka kita ini adalah anak-anaknya. Inilah poin yang pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui doa Bapa kami, yakni alamat doa yang tepat adalah kepada Allah yang adalah Bapa kita di surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mempelajari inti pertama dari doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bahwasanya ketika kami berdoa, kami harus berdoa kepada alamat yang tepat agar doa kami tidak menjadi sia-sia. Ajar juga kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebab Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Ajar juga kami berdoa dengan penuh keyakinan, sebab Engkau adalah Bapa kami, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, yang tidak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak baik kepada kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Ajar kami untuk tidak takut datang kepadamu ya Bapa, sebab Engkau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Kiranya saudara dan saya diberkati oleh renungan ini, dan kita akan mengikuti series renungan yang kedua, yakni bagian inti kedua dari bagian doa Bapa kami. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.